Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat, nikmat, serta nikmat yang paling besar adalah nikmat agama Islam dan iman yang hendaknya senantiasa kita syukuri karena Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersambung kepada istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumul qiyamah nanti. Adik-adik semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pelajaran sirah ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan penentangan dan permusuhan kafir Quraisy. Nah, kemarin kita sudah bahas sedikit tentang penentangan dan permusuhan kafir Quraisy. Sekarang kita bahas tentang usaha kaum musyrikin Quraisy dalam menghalangi dakwah Nabi. Nah, pada awalnya orang-orang kafir Quraisy menyangka bahwa dakwah Nabi sama seperti dakwah orang-orang Ahnaf yang kadang muncul kadang hilang. Namun ternyata tidak. Dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus berkembang. Di samping itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berani berdakwah secara jahriyah ya, yang sudah kita bahas, yaitu dakwah secara terang-terangan. Mulai membicarakan tentang sesembahan orang-orang Quraisy, mulai berbicara mengenai tauhid dan mulai melarang mereka untuk melakukan kesyirikan atau menyembah patung. Seandainya Nabi bertauhid hanya seorang diri dan tidak mengusik mereka, maka hal ini tidak menjadi masalah bagi mereka. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka untuk meninggalkan kesyirikan dan mengatakan bahwa apa yang selama ini mereka dan nenek moyang mereka lakukan adalah suatu kesalahan, maka ini telah mengusik urusan pribadi mereka karena diusik sesembahan mereka. Akhirnya mulailah mereka menolak dakwah Rasulullah SAW. Adapun sebab-sebab kenapa orang kafir Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, maka diantaranya adalah yang pertama, karena pertimbangan duniawi ya. Nah, ini karena pertimbangan duniawi mereka. Ka'bah di kota Mekah merupakan pusat peribadatan. Orang-orang dari penjuru dunia datang ke kota Mekah untuk melakukan praktek kesyirikan. Selain untuk tawaf dan haji, mereka juga berdoa kepada patung-patung yang ada di Mekah. Nah, kemudian berbagai macam kabilah juga datang untuk meminta permintaan atau kepada patung-patung mereka. Ya, kita tahu bahwa banyak patung yang ada di Ka'bah saat itu adalah 360 patung atau berhala. Masing-masing patung punya fungsi sendiri. Ada patung khusus untuk meminta rezeki, ada patung khusus untuk meminta jodoh, dan juga masing-masing kabilah mungkin mengandungi patung tertentu. Oleh karena itu, seandainya patung-patung ini disingkirkan, orang-orang tidak akan datang lagi ke kota Mekah. Jadi sepi kota Mekah dan tidak menyembah patung-patung tersebut. Maka ya otomatis banyak meninggalkan peribadatan seperti itu, menyembah patung-patung atau meminta kepada patung-patung. Kemudian juga selain itu, Mekah juga merupakan pusat perdagangan. Hal ini disebabkan karena orang-orang yang berbondong-bondong datang dan berkumpul di situ sehingga terjadilah banyak transaksi perdagangan. Seandainya patung-patung yang berada di Ka'bah dibersihkan sehingga orang-orang menjauh dari kota Mekah, maka perdagangan di kota Mekah menjadi lambat atau bahkan terhalang ya, seperti itu. Kemudian di antara sebabnya sebab-sebab kenapa orang kafir menolak dakwah Rasulullah adalah yang kedua, taklid terhadap nenek moyang. Nah, ya
taklid terhadap nenek moyang. Namun di antara yang paling membuat mereka tidak mau meninggalkan ajaran mereka adalah karena taklid terhadap nenek moyang mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan orang-orang kafir Quraisy, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryah min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Kata Allah, dan demikianlah tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad pada setiap negeri dari Rasul yang memberi peringatan, kecuali orang-orang yang hidup mewah di antara mereka. Di antara mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami berada di atas agama ini dan kami hanya mengikuti ajaran mereka. Quran Surah Al-Zukhruf ayat 23. Nah, ini adalah perkara yang sangat berat bagi mereka apabila mereka meninggalkan kesyirikan tersebut, karena mereka sudah ratusan tahun berada dalam keadaan kesyirikan. Dan sesungguhnya mempertahankan tradisi yang salah adalah sebab yang paling besar yang menghalangi seseorang dari hidayah, seperti ya kaum kafir Quraisy, ya. Mereka tetap mempertahankan agama nenek moyang mereka. Karenanya para nabi ditolak oleh kaum mereka karena bertentangan dengan tradisi nenek moyang mereka, ya. Salah satunya yaitu alasan kaum Ibrahim. Tatkala menolak dakwah Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Qala hal yasma'unakum idz tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun." Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim, kata Allah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Apa yang kalian sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah patung-patung berhala. Kami akan terus iktikaf di patung-patung ini dan kami tidak akan meninggalkan patung-patung ini." Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah mereka mendengar kalian ketika kalian menyuruh mereka? Ataukah patung-patung tersebut memberi manfaat kepada kalian atau memberi kemudaratan kepada kalian?" Mereka menjawab, "Demikianlah kami mendapati nenek moyang kami berbuat begitu." Nah, mereka ditanya, apakah patung itu bisa memberi manfaat? Maka ya tidak bisa. Mereka cuman menjawab, "Demikianlah kami mendapati nenek moyang kami berbuat gitu." Nah, jadi mereka hanya mengikuti tradisi. Mereka sudah tahu kalau patung itu nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Namanya benda mati, dipukul aja nggak apa-apa, ya. Tapi mereka ya tetap dengan tradisi mereka. Nah, namun Allah tidak menerima hujah tradisi nenek moyang yang dijadikan argumen oleh kaum musyrikin. Allah bantah dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173, yang artinya, ya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?'" Ya, sudah jelas dalam ayat ini. Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan, atau agar kami tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?" Ya. Nah, kita lanjut, ya, sedikit lagi. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab dan antara mereka menolak dakwah Rasulullah yaitu
fanatik kesukuan. Para ulama juga menyebutkan bahwa di antara sebab kenapa sebagian orang-orang kafir Quraisy tidak mau beriman kepada Nabi yaitu karena ta'assub atau fanatik suku kabilah, ya, fanatik pada sukunya atau kabilahnya. Nah, contohnya Abu Jahal yang digelari dengan Fir'aun hazihil ummah, ya, Fir'aun umat ini. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Ma'zumi Al-Kinani. Dia dari Bani Ma'zum dan dari Kinanah dan merupakan seorang Quraisy juga. Dialah yang paling gencar, ya, sudah kita ketahui, paling gencar untuk melawan dakwah Nabi Muhammad SAW. Padahal dia adalah keponakan Nabi Abu Jahal. Bapaknya adalah Hisham, seorang pemimpin kabilah Bani Makhzum, dan Bani Makhzum selalu bersaing dengan Bani Abdul Manaf, sukunya Nabi, dalam meraih kemuliaan. Meskipun keduanya sama-sama berinduk kepada suku Quraisy, oleh karena itu ketika Bani Abdul Manaf berbuat baik, Bani Makhzum juga berbuat baik. Bani Abdi Manaf memberi makan kepada jamaah haji, mereka juga memberi makan jamaah haji. Sebenarnya dulu Abu Jahal digelari oleh kaumnya dengan Abul Hakam, seorang pemegang keputusan. Karena kalau ada permasalahan maka kaumnya bermusyawarah dengannya dan mengambil keputusannya. Dan ini menunjukkan bahwa Abu Jahal adalah orang yang cerdas. Akan tetapi kemudian gelar Abul Hakam ini pun berubah dan diganti menjadi Abu Jahal atau si goblok. Nah, sebagian mengatakan bahwa orang yang menggelari dia dengan Abu Jahal adalah Nabi SAW. Ada pula yang mengatakan bahwa orang yang menggelari dia dengan Abu Jahal adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, yang jelas dia dikenal di dalam buku-buku tahrikhnya dan dikatakan dalam hadis-hadis dengan julukan Abu Jahal. Tadinya dikenal dan diberi gelar dengan si bijak, kemudian akhirnya dikenal dengan si goblok atau Abu Jahal, ya. Sebagaimana Abu Jahal mengatakan, kami Bani Makhzum bersaing dengan Bani Abdul Manaf dalam meraih kemuliaan. Memberi makan, maka kami memberi makan juga, katanya. Mereka mengangkat, kami juga mengangkat. Mereka memberi, maka kami juga memberi. Hingga tatkala ketika Bani Makhzum dan Bani Abdi Manaf telah berimbang dan kita telah setara dan persaingan, lantas mereka Bani Abdi Manaf berkata, ada nabi dan kami yang wahyu dari langit telah turun kepadanya. Maka bagaimana kami bisa menyamai atau menyaingi mereka dalam hal ini? Nah, demi Allah tidak akan beriman kepadanya selama-lamanya dan tidak akan membenarkannya. Ini perkataan Abu Lahab. Demikian pernyataan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, ya. Abu Jahal. Inilah penyebab Abu Jahal tidak mau beriman karena adanya fanatik kabilah kesukuan. Pun ini saja yang dapat Ustaz sampaikan, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.